Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori organisasi perspektif klasik yang dipopulerkan oleh Henry Fayol. Dalam video sebelumnya saya menyebutkan tentang teori organisasi perspektif klasik Frederick Taylor yang dia membedah organisasi itu dari sudut pandang saintifik, di mana gampangnya itu adalah saat struktur maupun fungsi dalam organisasi diputuskan atau ditempatkan orang-orang itu di struktur dan fungsi berdasarkan kajian-kajian ilmiah. Misalnya kata Frederick Taylor itu, kalau dia punya pengalaman di bidang mesin maka dia harus ditaruh di bidang mesin. Kalau ada pengalaman di bidang memasak maka dia harus ditempatkan di dapur atau tempat-tempat untuk memasak dan seterusnya. Jadi menempatkan orang harus berdasarkan kajian ilmiah, dalam arti harus berdasarkan pengamatan-pengamatan saintifik, pengamatan-pengamatan yang berbasis pada fakta-fakta tentang orang-orang yang akan ditempatkan di struktur dan fungsi itu. Berbeda dengan Frederick Taylor, Henry Fayol yang akan saya jelaskan ini, dia lebih cenderung menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam teori organisasi klasik. Dia menyebut ada 14 prinsip, kata Henry Fayol itu. Dalam struktur organisasi ada 14 prinsip yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah divisi kerja. Divisi kerja atau struktur yang jelas tentang orang bekerja di bidang apa, pegawai mengerjakan apa, wakil direktur bidangnya apa. Itu harus jelas, kata Henry Fayol. Apa yang dikerjakan orang di dalam sebuah organisasi itu harus jelas. Gak boleh gak jelas, karena nanti dia jadi rea-reo, dia gak tahu apa yang ingin dia lakukan, tujuannya juga jadi kabur, begitu kata Henry Fayol. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua adalah adanya otoritas dan tanggung jawab. Adanya orang yang diberi wewenang, adanya orang yang diberi tanggung jawab terhadap pekerjaan-pekerjaan tertentu, dan harus jelas. Sama saja seperti divisi kerja atau bidang kerja tadi harus jelas, otoritas dan tanggung jawab juga harus jelas, di mana itu harus dipertanggungjawabkan nantinya kepada organisasi atau perusahaan tersebut. Apabila ada di sebuah organisasi masyarakat bidang dakwah misalnya, nah siapa yang bertanggung jawab di bidang dakwah itu, ketuanya siapa, anggotanya siapa, itu harus jelas. Pekerjaannya apa, itu harus jelas. Yang ketiga prinsipnya adalah harus disiplin. Tentu saja kalau ini sih umum ya, bahwa sebuah organisasi orang-orang di sana harus disiplin. Yang keempat kesatuan perintah. Yang kelima kesatuan arahan. Kesatuan perintah dan kesatuan arahan ini sebenarnya mirip-mirip. Harus ada yang memerintah, harus ada yang mengarahkan. Ini juga ada kaitan dengan nomor 2 tadi, otoritas dan kewenangan. Intinya harus ada kepemimpinan di sana, harus ada kepemimpinan di sana, dan delegasi penugasan, begitu ya. Yang keenam, prinsip organisasi, kata Henry Fayol, itu menomorduakan kepentingan lain selain kepentingan organisasi. Jadi organisasi tetap harus dinomorsatukan, yang lain tidak boleh nomor satu, kira-kira seperti itu, termasuk kepentingan individu. Yang nomor 7, kata Henry Fayol, harus ada intensif. Intensif ini bisa berupa upah, bisa juga berupa penghargaan-penghargaan. Mungkin di sebuah ormas misalnya, itu intensif tidak berarti harus uang, tidak berarti harus hadiah, tetapi mungkin ada penghargaan-penghargaan begitu ya. Misalnya di ormas Islam satu, kalau Anda punya prestasi maka nanti Anda akan mewakili ormas itu ketika ada acara di luar daerah misalnya. Nah itu kan penghargaan, tidak mesti harus uang. Yang kedelapan, adanya sentralisasi ya. Sentralisasi. Jadi selalu ada ya, selalu ada apa yang dinamakan tujuan utama begitu ya. Ada tujuan utama dari organisasi itu. Tidak ada tujuan individu. Itu yang dimaksud sentralisasi di sini. Semua keputusan itu dipusatkan.
ini ada kaitannya dengan kesatuan perintah, kesatuan arahan dan tugas dan tanggung jawab serta wewenang. Nomor 9 adanya hierarki. Hierarki ini maksudnya rantai organisasi. Ada ketua, ada wakil, misalnya kalau ada wakilnya. Kalau tidak, ada ketua umum, ada ketua divisi, ada direktur, ada manajer, ada cabang-cabang di bawahnya. Di mana itu saling berkomunikasi dan saling mengarahkan serta bertanggung jawab. Saya sebagai dosen, saya bertanggung jawab kepada dekan, kepada kaprodi. Saya akan menyampaikan kepada kaprodi apa saja yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Gitu. Pak Rio, kata kaprodi atau kata dekan. Kata kaprodi, Pak Rio, apa yang Anda sampaikan di mata kuliah teori organisasi? Saya akan menyampaikan itu kepada kaprodi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya. Tapi di samping itu, saya juga bisa bertanya kepada kaprodi, apakah apa yang saya lakukan ini sudah pas atau belum? Jadi ada komunikasi di rantai hierarki itu. Prinsip ke-10 yang diperkenalkan oleh Henry Fayol adalah keteraturan. Ya, keteraturan itu maksudnya ini mirip dengan divisi kerja. Ada kejelasan bahwa kalau saya di Fakultas Dakwah, maka ruangan saya di Fakultas Dakwah itu teratur. Gak boleh saya di Fakultas Dakwah, saya ke Tarbiyah. Kalau dalam perspektifnya Henry Fayol tidak boleh itu. Saya di Fakultas Dakwah, saya dosen Fakultas Dakwah, maka saya harus ngendon terus di kantor Fakultas Dakwah. Ketika saya ke Fakultas Tarbiyah, maka fungsi saya tidak akan maksimal. Saya tidak akan bisa menyerap informasi-informasi seputar kedakwahan. Padahal saya diperlukan di Fakultas Dakwah dan saya tidak diperlukan di Fakultas Tarbiyah. Begitu kalau dalam perspektif teori organisasi klasik ya, karena sudah jelas fungsinya, sudah jelas strukturnya. Harus pakem begitu. Nomor 11 yang disampaikan oleh Henry Fayol adalah keadilan. Tentunya ini terkait kalau Anda bekerja sekian, Anda dapat intensif sekian. Kalau Anda melakukan ini, Anda akan dapat itu dan sebagainya. Ini mirip-mirip juga tentang adanya intensif tadi. Itu yang ke-11, keadilan. Yang ke-12, stabilitas dalam kedudukan. Ini jadi orang itu harus jelas kedudukannya. Gak bisa, harus stabil kedudukannya. Gak bisa sedikit-sedikit dipindah, sedikit-sedikit dipindah. Ini menjadi tidak masuk akal, kata Henry Fayol. Kalau orang baru ditempatkan di sini, dipindahkan di sini, dipindahkan di situ, maka dia tidak akan maksimal. Karena orang ada prosesnya belajar. Ada orang itu prosesnya belajar. Ketika saya ditaruh di Fakultas Dakwah, ketika saya ditaruh untuk mengajar MD, saya tidak bisa baru 4 pertemuan, saya dipindah. Karena saya 4 pertemuan itu belum selesai mata kuliahnya, belum selesai kuliahnya karena kuliahnya 12 pertemuan, saya dipindah, belum bisa diketahui progres saya itu. Apakah saya sukses atau tidak sukses, itu tidak bisa dalam 4 pertemuan. Karena evaluasinya harus setelah 12 pertemuan. Karena rantai pekerjaan itu sudah jelas. Misalnya setahun atau setengah tahun. Jadi kalau di stop di tengah-tengah, dengan alasan saya tidak becus bekerja begitu ya. Padahal saya terus bekerja ini. Tidak bukan berarti konteksnya bukan karena saya membolos atau saya melakukan hal-hal yang tidak bermoral begitu ketika saya diberhentikan, tetapi hanya melihat kerja saya untuk mengevaluasi padahal kerja saya belum selesai, itu tidak dibenarkan kata Henry Fayol. Karena itu tidak stabil. Saya belum stabil itu, mengajar 4 pertemuan saya belum stabil, tapi kok sudah dievaluasi. Itu menjadi tidak masuk akal. Prinsip berikutnya atau prinsip ke-13 adalah adanya inisiatif. Jadi orang dalam struktur dan fungsi tertentu harus bisa berinisiatif. Tentunya sesuai divisi kerja. Sekali lagi itu harus digarisbawahi bahwa dia harus dalam divisi kerjanya itu. Dia tidak bisa berinisiatif untuk melakukan hal yang bukan pekerjaannya, begitu ya. Karena dia berinisiatif di divisi kerjanya saja, di bidangnya saja. Kalau saya adalah ketua divisi riset di Ormas Islam misalnya, maka saya hanya bisa berinisiatif soal riset saja. Saya tidak bisa berinisiatif soal dakwah.
Karena itu menyalahi dari struktur organisasi perspektif klasik, khususnya yang disampaikan oleh Henry Fayol. Yang ke-14, prinsip dasar yang ke-14 yang disampaikan Henry Fayol adalah tentang perasaan setia atau saling menghormati antar tiap anggota di dalam organisasi tersebut. Jadi ada sense of belonging, ada perasaan memiliki terhadap organisasi tersebut. Ada perasaan setia pada organisasi tersebut, atau dalam bahasa modernnya profesionalisme. Jadi ente kalau masuk sebuah organisasi Anda harus profesional. Ojo ngelek-ngelek no, lek kon ngelek-ngelek no kon mending metu. Apalagi ngelek-ngelek nang jobo. Lek ngelek-ngelek no nang jeru gak popo, tapi dalam koridor sesuai ketentuan yang berlaku. Memberi saran sesuai syarat-syarat bagaimana caranya memberi saran. Memberi kritik saran kepada dosen misalnya harus sesuai aturan. Memberi kritik dan saran kepada dekan harus sesuai aturan begitu. Dan dalam teori organisasi klasik, aturan-aturan itu sudah dijelaskan di awal ketika kita membuat organisasi tersebut. Sudah ada, kalau dalam bahasa organisasi modern itu ADART-nya begitu kira-kira seperti itu. Tapi dalam bahasa konteks organisasi lain bisa jadi bahasanya beda. Ada statuta, ada ADART, ada SOP, ada apapun itu yang sifatnya regulasi internal di sebuah organisasi. Kiranya itu saja yang saya sampaikan tentang teori organisasi perspektif klasik yang dipopulerkan oleh Henry Fayol, menjelaskan tentang 14 prinsip dasar teori organisasi klasik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.